Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Dinata, NIM 3119100034, kelas C pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penyiaran. Dalam video ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah membuat berita penyiaran. Yang pertama yaitu menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan. Misalnya peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam serta kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Yang kedua yaitu pencarian sumber berita. Ketika peristiwa atau kejadian yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita akurat. Misalnya berita tentang pencurian, perampokan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait, saksi mata atau warga sekitar. Yang ketiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi, data korban, tempat kejadian atau kronologi kejadian, serta data korban dan proses kejadian. Wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan sumber informasi. Observasi dilakukan dengan mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dan dokumen lainnya. Yang keempat yaitu mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi, perlu dilakukan pencatatan hal-hal penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W plus 1H. Yang kelima yaitu membuat kerangka berita. Kerangka berita adalah merupakan gambaran bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan dibuat dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 unsur yaitu judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Yang keenam yaitu menulis teras berita. Teras berita akan merupakan alinea. Pertama, sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat dan diringkas, serta sebaiknya diawali dengan unsur who, siapa dan what, apa. Sesuai struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk berita mengenai peristiwa maupun kejadian yang akan terjadi, unsur waktu dan tempat biasanya ditempatkan di bagian akhir paragraf. Gunakan seminim mungkin kutipan atau pertanyaan pada teras berita. Yang ketujuh yaitu menulis isi berita. Isi berita adalah merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita dituliskan setelah teras berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Usahakan pula agar setiap paragraf hanya berisi 1 ide. Paragraf yang pendek serta hanya berisi 1 ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan membaca serta memudahkan pembaca untuk melakukan pemindaian. Yang kedelapan yaitu penyuntingan berita. Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang terjadi, seperti ejaan, nama, lokasi, tata bahasa, makna kalimat, perbedaan opini, dan fakta. Dalam penulisan berita yang akan dipublikasikan juga harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Yang kesembilan yaitu tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Konten berita yang dipublikasikan harus memberikan kemanfaatan serta perlindungan terhadap publik. Dalam penulisan konten berita dilarang mengandung hal-hal yang bersifat fitnahan, hasutan, menyesatkan, serta berisi kebohongan atau hoax. Dalam penulisan serta mempublikasikan berita harus diperhatikan agar isi berita tidak merugikan serta menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Yang ke-10, tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Oleh sebab itu, juga diatur agar dalam pembuatan dan penyiaran dilakukan pembatasan terhadap unsur yang bermuatan seksual, kekerasan, narkotika, dan sejenisnya, serta perjudian. Yang ke-11 yaitu tidak mempertentang suku, agama, ras, atau golongan. Dalam penulisan berita diwajibkan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender,
maupun sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penghormatan, dalam penulisan berita dilarang mengandung konten yang sifatnya merendahkan, mempertentang atau melecehkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Yang ke-12 yaitu tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berita yang dibuat serta disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan tidak nyamanan publik. Oleh karena itu, dalam penulisan berita yang akan disiarkan kepada publik perlu menunjukkan sikap menghormati nilai dan norma, kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ke-13 yaitu tata bahasa dan kosakata. Dalam penyusunan kalimat gunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu SPOK. Gunakan kata ganti orang ketiga dalam menggambarkan peristiwa. Dalam penyusunan lebih baik menggunakan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Yang ke-14 yaitu tanda baca dan struktur kalimat. Tanda baca diperlukan untuk melakukan pemenggalan kalimat. Pastikan meletakkan tanda baca dengan baik yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Serta tidak merusak makna kalimat. Hindari kalimat panjang atau maksimal 16 kata sebab susunan kalimat yang pendek akan lebih mudah dimengerti dan enak dibaca dibandingkan kalimat yang panjang. Yang terakhir yaitu yang ke-15 yaitu kutipan dan atribusi. Kutipan diperlukan untuk memperkuat, menegaskan atau memberi fakta dalam berita yang dituliskan, sedangkan atribusi diperlukan dalam berita yang bersifat opini. Sekianlah video dari saya. Terima kasih.